Shalom saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Shalom, boleh lambaikan tangannya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya percaya umat Tuhan selalu kabarnya luar biasa baik. Mari saya undang bangkit berdiri, kita akan puji Tuhan. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Masuk dalam bait Tuhan, kita akan bersorak-sorai memuji dan memuliakan Tuhan. Bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya Tuhan. Engkau sungguh baik kepada kami Tuhan Yesus. Engkau selalu menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Membawa korban pujian syukur. Kehormatan kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau semakin ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu. Kami ingin memuji-Mu. Kami memberikan yang terbaik untuk-Mu. Kami percaya satu matu bersatu berkumpul memuji memuliakan nama. Kau bertata di atas pujian-pujian kami. Begitu kami halau segala kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada tempat
dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami persilahkan kuasa Roh Kudus bekerja dengan luar biasa pada pagi hari ini. Kau lawat umat-Mu pada pagi hari ini Tuhan, tanpa terlewati satu. Dan Kau jamah Tuhan Yesus. Terima kasih. Hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau yang kami puji. Kau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah sebagai Raja.
saudara untuk duduk kembali. Kami percaya Tuhan, pada saat kami menyembah-Mu Tuhan, pada saat kami memuji memuliakan nama-Mu, Kau melawat kami Tuhan. Terlebih pada pagi siang hari ini Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu melingkupi kami. Ini umat-Mu Tuhan, ini anak-anak-Mu Tuhan, yang rindu akan suara-Mu Tuhan, suara isi hati-Mu. Bapa, Kau rapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Biarlah urapan dari surgawi-Mu yang melingkupinya, hingga yang keluar dari dia bibirnya adalah kuasa daripada-Mu saja. Melalui firman-Mu kami boleh dipulihkan, dan kami boleh diberkati Tuhan, dan diperbaharui. Kami ingin sujud di altar-Mu Tuhan. Terima kasih. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu memulihkan aku. Ku datang Yesus, tapi kulus segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah lagu ini menjadi ungkapan hati saudara di hadapan Tuhan. Apa yang harus Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu peduli.
altar Tuhan. Segala sesuatu dapat terjadi waktu kita hampiri Dia. Haleluya Yesus. Dia ada di tempat ini saudara. Mari rasakan hadirat-Nya. Syukur bagimu ya Tuhan. Terima kasih Allah. Shikana mata kaya rala bashanda yara lama. Shikina bayara la bayara la bashikini ala la bayara la bashe. Haleluya Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Gloria. Kami menghargai hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau ada di tempat ini Allah. Biarlah Engkau berhadirat atas kami Tuhan. Hingga kami waktu kami duduk, kami buka hati kami dengar firman-Mu. Firman-Mu boleh jatuh di tempat yang paling baik di dalam setiap hati kami. Hingga kami pulang dari tempat ini kami bawa sesuatu daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Jamah umat-Mu, jamah semua kami yang mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan berkatilah mereka Yesus dengan berkat yang berkelimpahan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menjadi saluran berkat hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Bapa. Mari berfirmanlah bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, shalom semuanya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita masih ada di dalam pembahasan yang sama. Kita bersyukur kita ada di minggu yang kedua, di dalam bulan yang ketiga di tahun ini. Dan Tuhan masih memelihara kita semua. Walaupun saya tahu saudara punya banyak masalah, persoalan, pergumulan. Tapi lihat kalau saudara masih ada di tempat itu karena anugerah Tuhan. Amin. Ya, jadi manfaatkan momen yang penting ini untuk kita ada dan buka hati kita untuk dengar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 14 mengajarkan kita tentang ajakan untuk membangun kembali bait Allah. Pada zaman Hagai, orang-orang yang ada di sana, orang-orang Israel itu baru pulang dari pembuangan mereka. Ya, jadi waktu mereka kembali dari pembuangan itu, Allah menganjurkan mereka untuk membangun kembali bait suci yang sudah menjadi reruntuhan. Tapi karena mereka bilang belum saatnya, sehingga mereka asik dengan membangun rumah mereka. Kita udah pelajari minggu kemarin bahwa mereka asik mengutamakan apa yang mereka ingin lakukan untuk diri mereka. Ya, dengan demikian mereka hilang prioritas mereka, bahwa apa yang Tuhan kehendaki mereka lakukan, mereka mengabaikannya. Sehingga Allah memakai Nabi Hagai untuk memberitahukan mereka bahwa mereka harus kembali membangun setiap bait Allah yang sudah menjadi puing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau minggu kemarin dan kita bicara tentang bait Allah yang adalah gedung, ya, dan tempat di mana orang percaya ada dan berkumpul beribadah bersama-sama, dan Allah hadir untuk menyatakan kemuliaannya di sana. Tapi hari ini saya ingin kita membawa diri kita kepada sebuah pemikiran apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang bait Allah yang sesungguhnya. 1 Korintus pasal 3 ayat 16-17 kita akan baca dari firman Tuhan tersebut. 1 Korintus pasal 3 ayat 16
dan 17 demikianlah firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Amin. Dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Amin. Saudara tahu sekarang siapa itu bait Allah? Kita. Bait Allah menurut Paulus katakan bahwa bait Allah itu adalah kita. Bait Allah itu tempat Allah ada, menyatakan kemuliaannya. Nah, dengan demikian firman Tuhan bilang kalau kita membinasakan bait Allah, maka kita akan dibinasakan. Kenapa bait Allah itu kudus dan tempat berdiamnya Allah lewat Roh Kudus yang hadir di dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita perhatikan diri kita masing-masing termasuk saya, coba kita lihat baik-baik bait Allah yang adalah diri kita ini. Masih utuhkah atau udah terjadi reruntuhan? Tembok kiri udah runtuh, tembok kanan runtuh, bahkan mungkin semua tembok udah runtuh. Hanya tinggal kerangka atau atapnya. Amin. Amin. Yuk kita kembali mikir, kita ini bait Allah, tempat kediaman Allah. Amin. Nah, dengan demikian seperti yang tadi saya udah bilang pada para masa Hagai itu, Allah dengan tegas mengingatkan kepada mereka. Allah tegas mengingatkan kepada mereka supaya kembali membangun bait Allah. Hari ini saya dan saudara adalah bait Allah. Allah juga dengan tegas mengingatkan kita, memperingatkan kita supaya kita membangun kembali bait Allah yang diri kita itu yang sudah runtuh. Atau ada di sini bait Allahnya masih utuh? Amin. Ada yang masih utuh? Amin. Udah runtuh? Sebagian jendelanya udah nggak ada, atau apa yang pintunya udah nggak ada. Yuk kita bangun sama-sama, kita kembali pada diri kita. Saya ini bait Allah, wah saya udah runtuh, bait Allah saya udah mulai runtuh, sehingga kehadiran Allah dalam hidup kita lewat Roh Kudus kita tidak merasakannya. Saudara, kalau saudara udah nggak pernah merasakan Roh Allah ada di dalam hidupmu, itu bertanda bait Allahnya udah runtuh. Yuk bangun kembali, amin. Bangun kembali supaya kita jangan dibinasakan menurut firman Tuhan. Kalau kita membinasakan bait Allah, kita dibinasakan. Kita nggak mau dibinasakan, amin. Nah kalau kita nggak mau dibinasakan, yuk kita bangun kembali bait Allah itu. Susah? Gampang sebenarnya kalau kita mau. Karena itu mari kita baca firman Tuhan di ayat yang ke-10 dari Matius pasal ketiga, ayat yang ke-10 dari 1 Korintus pasal yang ketiga. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, kata Paulus. Di ayat yang ke-14 kalau saudara baca, di ayat yang ke-11 saudara lihat bahwa ternyata dasarnya adalah Yesus Kristus. Dan orang lain membangun terus di atas dasar Yesus itu. Ayat yang berikut dia bilang, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan, amin, harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Tiap-tiap orang. Jadi Paulus sudah meletakkan dasar bagi jemaat yang ada di Korintus termasuk kita. Dasar bangunan kita adalah Yesus. Tidak bisa kita gantikan untuk selama-lamanya. Gak bisa kita gantikan dengan dasar yang lain. Yesus menjadi dasar bangunan bait Allah, yaitu diri kita. Tapi Paulus bilang kita harus memperhatikan, jadi harus hati-hati membangunnya.
bagaimana kita harus membangun di atasnya. Kita sepakat dulu hari ini. Kita siap untuk membangun kembali bait Allah, amin. Amin. Ya, karena kita nggak mau dibinasakan, saudara. Alkitab jelas bilang kalau kita membinasakan bait Allah ini, kita akan dibinasakan. Yuk kita bangun kembali bait Allah yang sementara runtuh dalam hidup ini. Dengan demikian saya mau beritahu hal yang kita mau baca kembali. Kita kembali di dalam Hagai pasal 1 ayat yang ke-8. Kembali pada Hagai pasal 1 ayat 8 bilang begini. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Kita bangun, dia bilang mari naiklah ke gunung dan bangunlah. Artinya jelas tadi saya bilang bahwa bait Allah itu adalah tempat Allah menyatakan kemuliaannya. Amin. Allah akan menyatakan kemuliaannya dan dia bilang dia akan berkenan. Kapan lagi hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan? Waktu kita melihat diri kita menjadi reruntuhan. Rohani kita mulai meruntuh satu persatu. Rohani kita tidak kokoh lagi seperti utuhnya sebuah bait Allah. Tempat Allah menyatakan kemuliaan Tuhan. Mari, firman Tuhan bilang kepada Hagai, naiklah ke gunung. Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa maksudnya? Kenapa kita harus naik ke gunung? Toh capek-capek, toh Tuhan ada di mana-mana. Ya, kenapa mesti naik ke gunung? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, naik ke gunung bicara tentang hal kita membangun hubungan, kedekatan kita dengan Bapa di surga. Amin. Bicara soal naik ke gunung, yang pertama yaitu kita membangun kedekatan kita. Karena dasarnya adalah Kristus, maka kita harus memperhatikan dengan sebaik-baiknya bagaimana kita membangun di atas dasar itu, di atas dasar kepercayaan kita kepada Kristus. Maka firman Tuhan bilang mari bangun hubungan kedekatan kita kepada Tuhan. Amin. Lewat apa? Apakah kita hanya naik di gunung sudah, terus kita lihat pemandangan yang indah? No, firman Tuhan bilang begini saudara, hari ini kita mau lihat bahwa yang dimaksud dengan kita naik ke gunung, kita bangun kedekatan kita dengan Tuhan lewat doa, pujian, dan penyembahan. Amin. Lewat doa, pujian, dan penyembahan. Saudara mau diberkati, amin. Mau diberkati, amin. Banyak berdoa. Karena kalau orang jarang sedikit berdoa, sedikit berkat. Enggak berdoa, enggak dapat berkat. Banyak berdoa, banyak berkat. Manusia kan pinginnya banyak berkat kan, tapi malas doa masalahnya. Amin. Gak ada ya di luar sana ya, di sini pada rajin berdoa. Saya lihat dari sini kemuliaan Tuhan menutup bungkus saudara, amin. Amin. Nah, banyak-banyaklah berdoa. Naik di hadirat Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, jangan keluar. Hadirat Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Tapi sayangnya gak semua orang menyadari kalau hadirat Tuhan itu ada di sekeliling kita, sehingga dia keluar dari hadirat Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang naik ke gunung dan membangun hubungannya baik dengan Tuhan, membangun doanya lancar, pujian penyembahannya lancar, akan tetap ada dalam hadirat Tuhan. Amin. Sehingga tadi saya bilang, berapa orang, kapan terakhir, kalau pertanyaannya seperti ini, saudara boleh jawab sendiri dalam hati saudara. Kapan terakhir saudara rasa hadirat Tuhan ada di dalam hidup saudara? Kapan saudara berdoa, saudara baru bilang Bapa kami yang di surga, hadirat Allah itu memenuhimu. Kapan terakhir? Jawab itu. Oh ya, saya kok gak pernah ya ngerasa gitu. Saya kok kalau berdoa biasa-biasa saja. Saya kalau menyanyi kok biasa saja. Pingin penyembahan dengan sungguh-sungguh. Pingin penyembahan kalau dengar orang menyembah sungguh-sungguh itu kok enak ya. Saya kok gak pernah.
ketahuilah bahwa tembok-tembok bangunan bait Allahmu mulai runtuh saudara. Sehingga engkau tidak pernah merasakan hadirat Tuhan itu ada dalam hidupmu. Sehingga seolah-olah kita bilang hadirat Allah itu jauh. Dan kita harus mengejarnya. Kita harus masuk ke dalamnya. Kita harus menanti-nantikan saudara hadirat Allah itu ada dalam hidup kita. Tapi satu yang membuat kita tidak merasakan hadirat itu, kita enggak membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bangun hubunganmu lebih dekat lagi. Saya udah dekat, Bu, lebih dekat lagi. Saya udah melangkah maju, Bu, tapi kok belum merasa, berarti lebih dekat lagi. Amin. Lebih dekat lagi, lebih dan lebih dekat lagi, bangun hubunganmu lebih dekat. Seperti yang digambarkan di dalam Yohanes pasal 15 tentang pokok anggur dan ranting yang menempel. Amin. Waktu kita menempel di pokok anggur itu artinya hubungannya erat sekali dengan Tuhan. Di dalam doa kita, Allah akan bawa kita masuk dalam hadiratnya. Puji-pujian keluar dari mulut bibir kita. Penyembahan tangan kita terangkat dengan bebasnya. Sehingga waktu saudara anak muda kalian nyanyi di sana WL gak perlu bilang ayo angkat tangan saudara, gak perlu. Tangan itu akan dengan relanya mengangkat. Karena engkau biasa menyembah Allah di rumahmu. Amin. Mulut itu keluar puji-pujian karena engkau biasa. Doamu lancar enggak? Tiba-tiba saya disuruh doa apa ya? Bingung. Kalau kita biasa, kapanpun kita disuruh berdoa kita akan siap. Ya, saya suka berdoa. Karena saya berdoa, saya ngomong dengan Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Enggak perlu. Saya kok angkat tangan kok kaku amat ya? Karena enggak biasa. Biasakan diri kita, amin. Membangun hubungan kedekatan kita kepada Tuhan dengan membangun doa, pujian dan penyembahan. Kita adalah pemuji. Amin. Tugas kita di surga nanti itu hanya memuji dan menyembah Allah. Coba ingat ini baik-baik, coba sadar dan ingat, jangan sampai lupa tugas saya itu nanti di surga, mau masuk surga, amin. Tugas kita di surga itu memuji dan menyembah Allah. Latihannya jangan nanti. Ya. Latihannya tiap hari dan sekarang. Latihannya sekarang dari rumah. Dari sekarang ini bukan nanti udah di surga. Kalau udah mati, firman Tuhan bilang orang meninggal tidak lagi bisa memuji Tuhan, gak ada gunanya. Yuk kembali pada hidup yang memuliakan nama Tuhan. Bangun kedekatan kita dengan Allah di dalam pujian, doa, pujian dan penyembahan kita. Tingkatkan itu terus menerus saudara. Tingkatkan itu. Saya yakin kalau hari ini saudara pulang dan memprakteknya, minggu depan waktu saudara hadir di sini, kita akan lihat itu perbedaan. Waktu kita memuji, memuliakan nama Tuhan, ada semangat, ada gairah, tangan kita terangkat dan sebagainya. Kita enggak jadi orang yang kaku, malu dan sebagainya. Karena kita biasa. Karena di tempat ini ada Tuhan, amin. Hal yang berikut yang kita mau belajar, kenapa kita harus naik ke gunung Tuhan. Yesaya pasal yang kedua. Yesaya pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan 3. Yesaya pasal yang ketiga. Pasal yang kedua ayat 1. Udah. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Udah lihat. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajarkan kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Bapak Ibu garis bawahi kata mari kita ke gunung Tuhan. Supaya apa kita ke gunung Tuhan? Supaya ia mengajarkan kita tentang jalan-jalannya.
Di gunung Tuhan ada pengajaran Tuhan. Di gunung Tuhan ada perkataan Tuhan. Di gunung Tuhan, Tuhan rindu untuk ngobrol dengan kita. Nah, kalau hal yang pertama tadi saya bilang bahwa kita belajar untuk membangun sebuah kedekatan kita dengan Bapa di surga lewat doa, pujian dan penyembahan, maka hal yang berikutnya akan kita dapat waktu kita naik ke gunung Tuhan. Tuhan akan menunjukkan jalan-jalannya bagi saya dan saudara. Dan setelah Tuhan menunjukkan jalan itu, kalau orangnya yang hubungannya dengan baik, mendengarkan suara Tuhan, maka firman Tuhan bilang apa? Supaya kita berjalan menempuh jalan itu. Bapak Ibu, kita nggak bisa berjalan di jalan kehendak kita. Kita nggak bisa. Sampai kapanpun kita akan capek. Kita berusaha untuk berbuat baik, tapi kita berbuat baik dengan kehendak kita, kemauan kita saja, tanpa ada tuntunan Roh Kudus di sana, maka saudara akan capek. Amin. Kita akan capek ngasih tahu dia, nggak dengar, iya kan? Tapi kalau kita punya hubungan yang baik, kita dengar apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Kita ada di sana dan kita mendengarkan setiap pengajaran yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang menempuh jalan itu. Yesus bilang bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Firman Tuhan yang lain katakan bahwa tidak ada jalan lain, hanya lewat Yesuslah kita bisa datang ke rumah Bapa di surga. Amin. Hagai pasal 1 ayat 12 katakan apa? Bahwa waktu Hagai sudah memberitahukan semuanya kepada orang-orang yang pada zaman itu, maka lihat firman Tuhan bilang apa? Serubabel dan Yosua bin Yosadak dan semua bangsa yang ada itu, mereka mendengarkan suara Tuhan. Setelah mereka dengar suara Tuhan, maka takut akan Tuhan taruh di dalam bangsa itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sering-sering berdoa, kalau kita sering-sering memuji nama Tuhan, kalau kita sering menyembah Tuhan, kalau kita sering baca firman Tuhan dan dengar firman Tuhan, maka takut akan Tuhan taruh di dalam hati kita, sehingga kita akan jalan di jalan yang Tuhan mau. Kita akan berhati-hati di jalan waktu kita ada di dunia ini. Kita enggak sembarang jalan dengan ego kita. Kita enggak sembarang jalan dengan suka-sukanya kita. Kita enggak berjalan dengan apa yang dunia tunjukkan pada kita. Tapi kita berjalan turut kehendak Tuhan. Amin. Karena takut yang daripada Tuhan itu Tuhan taruh di dalam hati kita. Bapak Ibu, kalau sudah enggak ada rasa takut kepada Tuhan dalam hati kita, kita harus waspada dalam hidup ini. Itu artinya bukan sekedar bait Allah itu runtuh, puing-puingnya, tapi udah rata dengan tanah. Amin. Kalau takut akan Tuhan sudah tidak ada lagi di hati kita, ketahuilah sebentar, selangkah lagi kita masuk dalam sebuah kebinasaan. Amin. Karena itu seperti tadi firman Tuhan bilang, karena bait Allah itu kudus dan tempat Roh Kudus tinggal, maka kalau kita berbuat salah masih diingatkan oleh Roh Kudus, itu artinya Roh Kudus masih ada dalam bait itu. Amin. Dengar dan lakukan, jangan dengar dan pura-pura tidak dengar. Apa sih ini suruh memaafkan? Apa sih suruh memaafkan? Apalagi waktu kita lihat apa musuh kita datang, Roh Kudus bicara, itu dia, ayo memaafkan. Apa sih memaafkan? Risih, jalannya ke lain. Amin saudara. Haleluya, haleluya. Masih ada bersama dengan saya? Masih ya? Oke. Naik ke gunung Tuhan karena di sana ada pengajaran. Naik ke gunung Tuhan karena di sana Tuhan akan mengajarkan kita jalan yang harus kita tempuh. Naik ke gunung Tuhan karena Dia sayang kepada kita. Firman Tuhan bilang apa? Kalau engkau kukasihi, ku tegur. Ya.
Karena Tuhan mengasihi kita, maka kita ditegur. Tapi masalahnya kita harus belajar peka pada suara Tuhan. Yang terakhir kita lihat kenapa kita ada di gunung Tuhan. Kejadian pasal 22, beberapa ayat saya kutip dari situ, itu mengajarkan kita tentang sesuatu yang kita pelajari hari ini. Kejadian pasal 22 itu cerita tentang Abraham disuruh Tuhan untuk memberikan Ishak kepada Allah. Dia diuji, ya kan? Saya tertarik dengan ayat yang kelima. Waktu Abraham sudah mempersiapkan semuanya, dia sama Ishak dan bujangnya, mereka jalan di tempat yang Tuhan mau tunjukkan kepada mereka. Tapi yang menarik di ayat yang kelima, Abraham bilang kepada bujang-bujangnya itu, kalian tinggal di sini, ya, kami akan pergi untuk sembahyang dan kami akan kembali. Padahal jelas saudara, ayat yang pertama di dalam pasal 22 itu Tuhan suruh Abraham mempersembahkan Ishak. Artinya Ishak itu ya akan mati, akan dibakar menjadi sebuah persembahan. Tapi si Abraham bilang, kalian tunggu aja, kami hanya akan pergi sembahyang, kami akan kembali. Kami itu bicara artinya Abraham dan Ishak itu akan kembali. Bicara soal iman Abraham yang membuat dia menjadi sahabat Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita dekat dengan Tuhan di dalam doa, di dalam pujian, di dalam penyembahan, dengar suara Tuhan dan mentaatinya, iman kita akan bertumbuh saudara. Amin. Iman kita akan bertumbuh. Sehingga waktu ayat yang ke-8 itu ceritanya Ishak bertanya kepada Abraham, Bapak di sini udah ada kayu, ada tali dan sebagainya. Di mana dombanya? Apa yang Abraham bilang kepada anaknya? Allah lah yang akan menyediakannya. Amin. Sehingga di ayat yang 14, waktu Abraham mau membunuh Ishak, suara Tuhan bilang jangan kau apa-apakan anak itu. Dan Allah menyediakan domba pengganti. Dan catat ini baik-baik, sampai sekarang Abraham bilang apa? Di atas gunung Tuhan akan disediakan. Amin. Di atas gunung Tuhan. Dengan demikian saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa kita harus naik ke gunung Tuhan? Karena di sana Tuhan akan menyediakan. Tentunya Tuhan akan menyediakan apa? Sesuatu yang kita butuhkan saudara. Tuhan sediakan semuanya. Tuhan sediakan kekuatan waktu engkau ada di dalam kelemahan. Waktu engkau ada di dalam kelemahan, naik ke hadirat Tuhan. Naik ke gunung Tuhan, lebih dekat lagi Tuhan beri engkau kekuatan. Engkau ada di dalam kelemahan, engkau ada di dalam masalah dan persoalan, naik ke gunung Tuhan karena Tuhan akan menyediakan solusi bagimu. Amin. Jangan cari solusi di bawah gunung, tapi cari solusi di atas gunung. Amin. Karena Allah bilang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Tuhan siapkan untuk kita. Apa yang kita mau Tuhan siapkan di sana. Tapi masalahnya kadang-kadang kita nggak mau naik, tapi menuntut berkatnya. Ya. Kita kayak tadi saya bilang, kita pingin diberkati tapi malas doa. Amin. Yuk bangun hubungan dengan baik. Karena Tuhan akan memberi kita penghiburan. Tuhan akan memberikan apa yang kita inginkan kalau kita naik ke gunung Tuhan. Dan imani waktu engkau ada di gunung Tuhan, engkau masuk hadirat Tuhan, engkau bercakap-cakap dengan Tuhan di dalam doa pujian dan penyembahanmu, engkau dengar firman Tuhan, engkau dengar apa yang Tuhan katakan kepadamu, maka firman Tuhan bilang dia akan menyediakan yang engkau butuhkan saudara. Amin. Kebutuhan bait Allah adalah apa coba saudara? Bait Allah itu gunanya dibuat untuk Allah tinggal. Amin. Untuk memuliakan. Jadi apabila kita bait Allah ini kita bangun kembali,
menjadi sebuah bait Allah yang sempurna, tersusun rapi seperti yang dikatakan Paulus di dalam Efesus itu, bahwa akhirnya bangunan itu akan tersusun rapi. Maka roh Allah ada di dalam kehidupan kita, tanpa kita bersaksi pun orang lain akan melihat dan menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dia akan melihat sendiri, wah anak Tuhan itu udah berubah ya. Wah yang ini kalau nyanyi enak banget, kalau dia menyembah enak banget, karena dia biasa Tuhan. Dia biasa membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau saat ini kita datang di tempat ini kita udah tahu, tapi saya kurang bergairah. Saya nggak ada semangat untuk membangun kembali. Udah terjadi, bangunan itu udah terlampau hancur. Bagaimana saya harus membangunnya? Saya udah gak semangat. Tapi firman Tuhan katakan kepada orang-orang yang ada di zaman Hagai. Hagai pasal 1 ayat 14 firman Tuhan bilang apa? Tuhan menggerakkan semangat dari Zerubabel. Tuhan menggerakkan semangat dari Yosua bin Yosadak. Tuhan menggerakkan semangat dari bangsa itu. Hari ini saya dan saudara, Tuhan mau bilang, Tuhan menggerakkan semangat kepada kita semua untuk membangun kembali bait Allah itu. Percayalah, Tuhan pasti sanggup. Mari kita angkat satu pujian dan kita akan mengakhiri. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan ingin menggerakkan semangat kita hari ini. Buka hatimu dan bilang, Tuhan, beri aku semangat, beri aku gairah, aku percaya aku mampu. Tuhan ada bersama-sama dengan aku untuk membangun kembali tembok-tembok reruntuhan daripada bait Allah. Haleluya Yesus. Angkat tanganmu. Mari kita angkat pujian ini dari referensi saja, katakan, ku percaya Kau Tuhan yang sanggup, yang sanggup. Haleluya. Angkat tanganmu. Ya Allah basyana. Dengan iman angkat tanganmu. Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal mana, menjadikan kami sebagai pemenang-pemenang. Haleluya Yesus. Syukur bagimu ya Bapa. Menepati janji. Sekali lagi angkat kedua tanganmu. Ku percaya Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau pasti memampukan kami Tuhan, memberi dan menggerakkan semangat kami untuk kembali kami bangun tembok-tembok bait rumahmu yang hancur. Ya Rabbana ya Rabbu. Sekali lagi mari katakan, ku percaya Tuhan. Ini kami Bapa. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Engkau melihat hati-hati yang merindukan Engkau Tuhan. Ya Rabbana ya Rabbu. Haleluya Yesus. Menepati janji. Mari jemaat sendiri katakan, ku percaya. Amin Tuhan. Kau lihat kami ya Tuhan. Kau lihat anak-anak-Mu Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Ya Rabbana ya Rabbu. Menepati janji. Katakan, ku percaya Tuhan. Bangkitkan semangat gairah kami ya Tuhan. Ya karabota kaya rara basyiki ya rara
Sekali lagi katakan, ku percaya Tuhan. Amin, 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 amin. Ini kami anak-anakmu ya Bapa. Kiara la basyana yana la mata kayara la Nara la baba sikidi di. Katakan ku percaya Kau Tuhan. Ibu Gembala akan berdoa untuk kita semua. Katakan ku percaya. Hambamu sudah berhenti berbicara. Tetapi biar Roh Kudus-Mu terus berbicara di dalam hati kami masing-masing. Tuhan menyadarkan kami, mengingatkan kami. Sebagaimana Tuhan menyadarkan bangsa Israel melalui Nabi Hagai. Biarlah Tuhan akan terus mengingatkan kepada diri kami masing-masing, kepada sidang jemaat-Mu. Melalui Roh Kudus-Mu untuk kami memperhatikan kehidupan kami. Apakah kehidupan kami? Bait Allah Tuhan menjadi reruntuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Karena Engkau berkenan mengambil alih, mengambil inisiatif untuk memulihkan hubungan yang sudah kami rusak melalui pelanggaran-pelanggaran kami, melalui dosa-dosa kami, sehingga hubungan kami dengan Engkau terputus. Tetapi karena kasih karunia-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami, Engkau menawarkan pemulihan itu. Dan hari ini Tuhan, tolong kami kami dapat meresponi, mengambil respon yang positif untuk kembali kepadamu, membangun puing-puing, membangun reruntuhan bait-Mu yang selama ini kami hancurkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Biarlah masing-masing kita pada saat ini akan mengintrospeksi diri kita. Bagaimana keadaan bait Allah di dalam hidupku. Dan hari ini Tuhan mengingatkan kita. Tuhan berbicara kepada kita melalui hamba-Nya. Maukah saudara berkata kepada Tuhan hari ini, Tuhan, ampuni aku. Tuhan, ini hidupku. Aku mau membangun kembali sesuatu yang sudah runtuh. Reruntuhan itu aku mau perbaiki. Bagi saudara yang ingin berbicara kepada Tuhan, taruh tangan kirimu di dada saudara. Tangan kananmu angkat kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, ini aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau melihat sidang jemaat yang saat ini sedang menaruh tangan mereka di dada mereka,
yang sedang mengangkat tangan mereka sebagai tanda penyerahan kepadamu ya Tuhan. Kami rindu untuk kembali memperbaiki hubungan kami dengan Engkau. Kami rindu memulihkan hubungan yang sudah rusak. Kami rindu menyambut kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Dan kami ingin hidup berkenan kepadamu ya Tuhan. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini hamba berdoa menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang ada, baik yang beribadah di dalam ruangan ini maupun yang beribadah di rumah. Biarlah Tuhan akan melawat kami. Jadikan kami bait-Mu. Biarlah Tuhan berkenan hadir di dalam kehidupan kami. Berkenan menyatakan kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami. Supaya kami menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Bapa Surgawi, Engkau yang paling mengenal kami masing-masing. Engkau yang mengenal sidang jemaat-Mu. Mungkin ada di antara kami yang saat ini sedang sakit. Hamba berdoa Tuhan akan sembuhkan mereka. Apapun keadaan sidang jemaat-Mu, mungkin ada yang sedang bergumul untuk keluarganya, untuk suaminya, untuk anak-anaknya, supaya mereka dijamah oleh Tuhan, supaya mereka disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan, jamah mereka saat ini. Firman Tuhan berkata, di atas gunung Tuhan, Tuhan menyediakan. Saya tahu ada di antara saudara yang hadir di dalam ruangan ini, yang hari ini sedang bergumul untuk suamimu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan pada saat ini. Sementara engkau mengangkat tanganmu, suamimu dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau melawat ibu yang saat ini sedang berdoa buat suaminya. Saya tidak tahu apa keadaan suaminya, tetapi Engkau sedang melawat dia. Karena lama ya si katakan lama ya si Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kekuatan yang saat ini sedang Kau kerjakan. Di atas gunung Tuhan, Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan keperluanmu. Tuhan menyediakan kesembuhan bagimu. Tuhan memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulanmu. Mari kita naik ke gunung Tuhan, mencari wajah-Nya. Dan Tuhan akan menolong kita. Terpujilah nama-Mu Bapa. Engkau adalah jawaban bagi kami. Berdoa buat pemerintah kami. Tuhan beri hikmat kepada mereka. Berdoa buat pembangunan sekolah. Tuhan akan memberkati setiap yang bekerja. Dan Tuhan akan menolong mereka. Sehingga mereka akan bekerja dengan tepat waktu. Tuhan menyediakan dana yang diperlukan. Berdoa buat penerimaan murid baru. Tuhan gerakkan orang-orang tua yang memiliki anak usia sekolah TK, SD dan SMP untuk mengutus anaknya sekolah di Hosana dan mereka akan dibimbing di dalam jalan Tuhan. Tuhan yang memberi visi, Tuhan yang akan mengutus, mengirim murid-murid yang akan dididik. Berdoa buat setiap guru-guru, beri hikmat bagi kami, beri roh takut akan Tuhan. Beri kesadaran bahwa Tuhan memanggil kami untuk mengajar mereka. Bukan hanya sekedar mengajar ilmu, tetapi mengajarkan, membimbing mereka untuk mempraktekkan nilai-nilai kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayari hari ini. Berkati mereka, pulihkan kekuatan mereka. Dan biarlah Tuhan akan terus menolong kami untuk tetap hidup di dalam jalan-Mu.
Terpujilah namamu Bapa. Kami mengucap syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke rumah tangga saudara masing-masing dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan penghiburan di dalam Roh Kudus kiranya menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita. Haleluya. Amin. Bapa terima kasih.